pemilu presiden dan pileg yang lalu itu dilanjutkan untuk melakukan evaluasi pemilihan kepala daerah secara serentak. Jadi karena itu periode ini memang membuat kebijakan menyusun standarisasi gitu ya, evaluasi yang harapannya bisa digunakan di masa yang akan datang, sekarang dan masa akan datang. Nah, evaluasi yang dilakukan oleh KPU, Ibu Bapak sekalian, itu dari perspektif KPU, dari sudut pandang KPU, ya, dari sudut pandang penyelenggara pemilu. Jadi di dalam stakeholders pemilu itu kan punya sudut pandang yang berbeda-beda. Tentu partai politik, kemudian para calon, para pasangan calon, para penggiat pemilu, para akademisi itu juga punya sudut pandang yang berbeda di dalam melakukan evaluasi pemilu. Nah, KPU ini punya satu kebutuhan untuk melakukan evaluasi dalam perspektif penyelenggara. Nah, kemudian seperti apa metodologinya gitu ya di dalam melakukan evaluasi supaya hasil evaluasinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi tidak hanya dari aspek subjektivitas gitu ya, tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di dalam pemilihan kepala daerah betul bahwa yang menjadi tokoh sentralnya gitu ya, yang menjadi penanggung jawabnya itu adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sesuai dengan wilayah kerjanya. Tetapi di dalam kerangka hukum pilkada disebutkan bahwa KPU itu sebagai penanggung jawab akhir, sebagai konsekuensi dari kelembagaan KPU yang bersifat hierarkis. KPU sebagai regulator dan KPU provinsi, kabupaten, kota sebagai implementator. Tapi dari sudut pandang hukum administrasi negara tidak sepenuhnya demikian begitu ya di dalam pemilihan kepala daerah ini agak berbeda dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif beberapa waktu yang lalu, bahwa KPU provinsi, kabupaten, kota itu pure sebagai implementator. Tetapi di dalam pilkada, sekali lagi dalam perspektif hukum administrasi negara, KPU provinsi, kabupaten, kota itu juga punya produk hukum yang bentuknya dalam bahasa Jawa itu disebut sebagai Beleidsregel, peraturan kebijakan, turunan dari undang-undang dan peraturan KPU. KPU provinsi kabupaten punya produk yang namanya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota, yang isinya mengatur bagaimana tata cara pemutahiran data pemilih, bagaimana tata cara pencalonan, bagaimana tata cara kampanye dan seterusnya. Jadi peraturan KPU itu kemudian diderivasi kembali dalam bentuk Beleidsregel, peraturan kebijakan, yang sebetulnya tujuannya, jadi bukan tanpa tujuan itu pembentuk undang-undang. Jadi kalau kita melakukan studi terhadap arah kebijakan dari pembentuk undang-undang, Ibu Bapak sekalian, tujuannya adalah untuk mewadahi kebutuhan lokal. Jadi pilkada itu ada hubungannya dengan tadi sistem pemerintahan yang mendayagunakan resource-nya dalam konsepsi otonomi daerah, gitu ya. Jadi dalam otonomi desain otonomi daerah itu juga tujuannya muaranya adalah membangun demokrasi lokal. Jadi sangat diharapkan sebetulnya dalam regulasi setiap kader provinsi kabupaten kota itu akan muncul kebutuhan dan karakteristik lokal demokrasi yang menggambarkan bagaimana kebutuhan demokrasi lokal yang diwadahi dalam Beleidsregelnya KPU provinsi dan kabupaten.
provinsi kabupaten kota itu tentang kegiatan pemutahiran data pemilih, kegiatan sosialisasinya. Itu kan punya karakteristik yang membedakan dengan daerah lain. Misalnya di satu daerah tentang pemutahiran data pemilih itu ada karakteristik yang sifatnya unik pada satu daerah. Misalnya ada yang satu daerah itu yang sebetulnya dia penduduknya domisilinya ada di Kota Mataram atau bukan di Kota Mataram, tetangga di Kota Mataram ini adalah Kabupaten Lombok Barat. Ya, Lombok Barat itu dia itu kalau pagi itu bekerjanya ada di Kota Mataram, ya kan? Kemudian kalau seharian dia pulang ke daerahnya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi keunikan ini terhadap kualitas kerja dari penyelenggara pemilu, gitu kan ya? Ya. Nah, ini yang akan diwadahi gitu ya, dan mestinya idealnya begitu juga. Kemudian juga kegiatan sosialisasi penjangkauan terhadap masyarakat lokal dengan aspek kultur masyarakatnya dan seterusnya. Kemudian bentuk-bentuk kampanye, kampanyenya, ya. Kemudian kebijakan yang sifatnya sangat lokal itu adalah tentang pembatasan belanja kampanye yang ini tidak ada regulasinya dalam pileg dan pilpres, ya. Nah, kemudian juga pemantau yang masih menjadi kewenangan dari KPU provinsi dan KPU kota yang membedakan dengan pileg dan pilpres. Itu salah satu contoh saja. Jadi pilkada ini, Ibu Bapak, kalau kemudian KPU berhasil gitu ya, untuk tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Pak Agus, Komisioner KPU NTB, itu bisa menjadi miniatur untuk membuat sebuah engineering perekayasaan tata kelola pemilu secara nasional. Itu berangkat dari tadi pengalaman berharga praktek baik yang dilakukan oleh KPU provinsi kabupaten kota pada pemilihan kepala daerah ini, gitu ya. Jadi kebijakan yang baik itu kan bukan top down, tetapi bottom up gitu ya. Jadi bagaimana perencanaan pemilu yang akan datang itu harus merujuk kepada praktek baik ya yang sudah dilakukan oleh KPU provinsi kabupaten kota pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sampai dengan bagaimana menyusun indeks anggarannya KPU secara nasional pada pemilu yang akan datang. Ini bisa merujuk pada pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, evaluasi yang dilakukan oleh KPU itu juga ingin memotret sebetulnya bagaimana kesesuaian gitu ya antara pelaksanaan pilkada, apakah KPU itu punya kontribusi gitu ya untuk mendorong terwujudnya politik hukum dari pembentuk undang-undang, bahwa di dalam pilkada ini kan yang ingin dicapai itu tidak hanya sekedar prosedur-prosedur. Bu Bapak yang mungkin tertarik gitu ya melakukan studi perbandingan kerangka hukum pemilu, pilpres, pileg dengan pilkada, sebetulnya dari aspek regulasinya, regulasi arah kebijakan dari pembentuk undang-undangnya itu, kalau menurut saya itu keunggulannya sangat luar biasa dalam pemilihan kepala daerah. Buktinya apa? Dalam pilkada itu kan pembentuk undang-undang melakukan social engineering ya, gimana supaya pemilunya itu tidak hanya tercapai aspek prosedur-prosedur, tetapi juga bagaimana pemilunya itu bisa mewujudkan para pemimpin gitu ya yang kredibel gitu ya dan yang berintegritas. Maka kemudian pembentuk undang-undangnya itu kan melakukan rekonstruksi terhadap kelembagaan dari negaranya. Penguatan kelembagaan badan pengawas pemilu itu dimulai dari undang-undang pilkada
ada. Ya, Bawaslu-nya ada Bawaslu ya, hadir ya. Bawaslu-nya itu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi sekaligus menjalankan fungsi wasi peradilan, mengawasi sekaligus mengadili. Luar biasa ini desain penyelenggaraan Bawaslu yang saya kira satu-satunya di dunia ya, lembaga yang menjalankan dua fungsi sekaligus, mengawasi dan mengadili. Dalam kewenangan yang besar, di dalamnya juga ada potensi penyalahgunaan kewenangan juga dari dimensi teori. Nah, kemudian yang kedua, pembentuk undang-undang itu mengedepankan gitu ya, sanksi administrasi dibandingkan sanksi pidana. Gak ada gunanya memanjakan orang kalau hak konstitusional warga negara itu tidak bisa dipulihkan, gitu ya. Maka kemudian pembentuk undang-undang tadi ada merumuskan soal larangan mahar politik, larangan politik uang, larangan menerima sumbangan yang sumbernya tidak sah, dan yang keempat abuse of power. Dan keempat jenis larangan ini diberikan sanksi administrasi berupa diskualifikasi. Ya. Kemudian pembentuk undang-undang nggak cukup hanya mengatur tadi ya sanksi diskualifikasi. Kemudian juga memerintahkan kepada penyelenggara pemilu itu untuk mengatur pembatasan dana kampanye. Ya. Nah, pertanyaan yang mungkin perlu nanti dijawab di dalam forum ini adalah, apakah sekali lagi regulasi yang dibuat oleh KPU provinsi kabupaten kota itu mampu menopang terwujudnya pemilu yang fair? Tujuannya itu kan supaya fair, supaya resource besar tidak belanja semau-maunya gitu ya, sehingga yang resource-nya kecil dia nggak mampu ya bersaing secara fair dengan yang resource besar tadi. Makanya ada pembatasan dana kampanye. Sejauh mana pembatasan dana kampanye ini gitu ya mampu tadi mewujudkan pemilu yang fair. Ini katanya omong-omong di luar gitu. Omong-omong di luar, ya semakin hari pemilu kita itu semakin mahal biayanya gitu. Sementara ada peluangnya yang diberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur, membatasi. Nah, sekarang sejauh mana ini regulasi oleh KPU Provinsi Kabupaten Kota? Ini yang pure kewenangan Provinsi Kabupaten Kota, meskipun pedomannya diberikan kepada KPU. Juga pertanyaannya, apakah pedoman yang diberikan oleh KPU itu mampu gitu ya, kemudian secara implementatif dirumuskan oleh KPU Provinsi dan Kota sehingga muncul tadi satuan biaya yang mampu menjamin pemilunya itu menjadi lebih fair. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, itu yang dipotret ya dalam kebijakan KPU. Saya mewakili aja ini, saya ini jadi contohnya kalau Ustaz. Khusus soal evaluasi ya.